Saya bersama teman saya, Stephen. Saya Kay. Hari ini kita mau bicara tentang film horor. Apa judulnya, Step? Separation. Alright. Coba ceritakan premisnya apa film itu? Ya itu film yang arwah orang mati gitu masuk ke boneka-boneka itu kan. Ya. Sounds familiar. Iya. So, is it anything like Annabelle? Mirip Annabelle nggak? Enggak, kalau Annabelle itu kan kayak entity-nya itu udah lama. Udah di dalam boneka itu udah lama. Kalau ini enggak. Ini baru. Sama bedanya, kalau Annabelle itu demon. Ya. Demon. Kalau menurut siapa? Iya. Warren. Ed Warren itu demon. Kalau Separation? Itu arwah. Orang meninggal. Orang meninggal. Alright, okay. So, what do you think of the movie overall? Ya, idenya sebetulnya menarik dengan yang komik-komiknya dan. Oke. Oh, jadi ya. Saya sudah lupa nama-nama main karakternya. Iya, I don't remember. So, dad, wife, kid, babysitter, grandpa. Iya. Tokohnya Basically five itu aja. Five main characters. Itu aja memang tokoh. You like the idea? Idenya oke. Dengan ada dunia artnya itu menarik juga. Jarang juga yang kayak gitu kan. Sama openingnya bagus, ada apa? Oh iya ada ilustrasi. Sketches. Saya jadi ingat sketches kamu waktu kita di SMP. Oh iya, waktu SMP. Gambar-gambar badut. Betul. Iya. Clowns. Iya. Ya boneka-boneka creepy gitu kan. Creepy dolls. Yeah, okay. So the dad is an illustrator? Ya kayak comic book artist. Comic book artist. Comic book artist. Ya. He's between jobs? Or not even between jobs. Dia dulunya itu populer. Dia sempat populer. Oke. Dengan ciptaannya dia. Cuma sudah berlalu lama. Oke. Terus dia ya unemployed sekarang. Dan ini bikin jadi ada konflik sama istrinya. Iya. So the dad is a fledgling artist / pengangguran. Pengangguran. So istrinya harus kerja sama ayahnya. Iya. Ayahnya pengusaha sukses. Iya. Mertuanya si dad, the comic book, the artist. The artist dad, right? And tell us about the kid. It's a girl, right? Iya. Cewek. Anaknya cewek. I don't know, anak lu yang lebih gede. So yeah, just a small kid. And what's up with her? Dia sih lebih punya sisi artistik dari bokapnya kayaknya. Iya. Jadi dia suka gambar-gambar juga sih anak kecil ini. Oh, okay. Suka gambar. Dia juga suka gambar. Juga gambar-gambar. Okay. And dia suka ngomong sama boneka-boneka. Oh iya, punya imajinasi yang lumayan. Kayaknya nih ayahnya karya dia tentang boneka-boneka creepy ini pernah ada merchandise. Ada. Gambar-gambarnya dijadiin real puppets. Iya. Creepy puppets. Iya. Like ada 5 tipe puppets. Iya. 4, 5. Kayaknya ya 5. Lupa. Sekitar 5 gitu. Dan anaknya dia suka nongkrong di loteng. Di attic. Di loteng ngobrol sama boneka-boneka. Iya. Imaginary friends ya jadi. Imaginary friends. Terus aku ingat ada adegan anaknya lagi di loteng ngomongin, dia lagi ngobrol sama boneka, terus ada burung mau masuk di lewat jendelanya itu kan. Terus anak ini manjat, terus jatuh. Ya, terus dia jatuh. Gubrak. Terus saat itu ayahnya lagi ngapain saat itu? Nah, itu ayahnya itu tuh lagi bercengkrama sama babysitter. Jadi sebenarnya explain itu hanky-panky atau enggak. Ya dia tuh lagi dipuji-puji gitu loh sama babysitter. Wah. Oh, enggak lagi dia pangku babysitter enggak. Nothing dirty. Enggak. Cuma asik sendiri aja gitu. Wah, hebat banget nih. Bisa bikin kayak gini, terus dia kayak wah iya gue. Tapi sebenarnya gue enggak ini sih, kayak biasa lah kan. So let's talk about penampilan aktor-aktornya. So the dad isn't bad looking. Enggak, ya. He's kinda handsome. Babysitternya juga masih muda.
Terus babysitter ini kasih compliments. Ya wah hebat Wah, hebat banget. banget. Gimana lu bisa bikin kayak gini? Gua nggak kepikir nih. Ya biasa Yeah. lah. Even in that scene, di scene itu lu bisa lihat, mungkin nggak dari ayahnya, tapi dari sisi babysitter, lu bisa tangkap kayak attraction. Iya. Kayak babysitter kind of likes the dad Iya. in a romantic way. Iya. Tapi ayahnya kayak cool kayak apa? Being ignorant. Ya enggak sih. Biasa aja. Enggak. Cuma ya mungkin Nggak berbalas, maksudnya enggak. satu arah doang. Enggak, ya lu nggak memang mungkin lu nggak lihat ada romansnya secara langsung gitu. Cuma mungkin si ayahnya ini ya lebih kayak artis yang dipuji setelah sekian lama enggak mungkin gitu tau kan. Jadi dia basking. Iya. Former glory. Iya, basking in a light gitu tau kan. Gitu. Dan selama ini berlangsung anaknya jatuh di attic. Iya. Anaknya jatuh di attic, kepalanya terbentur, ada concussion. Iya. Terus mamanya pulang. Dia jatuh tuh pas mamanya pulang. Mamanya pulang capek kerja. Terus bunyi gedubrak. Nah. Terus mamanya tanya, tuh anak kita jatuh, kamu lagi ngapain? Lu pada ngapain? Sebenarnya kalau kamu jadi istrinya, gue bakar rumahnya. Karena nggak makanya. Jadi yang menurut gue gitu. Okay. Di film ini yang reasonable itu cuma si istrinya sama bokap istrinya itu, grandpanya. Reasonable ya. Adults. Karena sebenarnya istrinya nggak ya dia nggak suka kerja sama bokapnya. Cuma sebetulnya juga dia nggak punya satu hal resentment terhadap suaminya. Sebenarnya nggak ada sebetulnya sih nggak ada. Kalau dari scene sedikit itu aja ya, dia pulang tuh nggak yang ngoceh-ngoceh gitu, enggak. Iya. Dia ngajak ngobrol, kan dari bawah kan dia naik kan? Yes. Dia masih gue lupa sih dia ngobrol apa tapi kayak oh iya ternyata harus sama si itu. Ngobrol biasa lah, nggak yang kayak komplain. Yeah. Enggak. Cuma maksud si istrinya ini lo oke, lu di rumah. Ya at least lu jagain anak lihat-lihat atau oke, lu mau gambarnya di rumah. Ya udah, tapi itu babysitter jagain anak gue gitu loh, kan? Exactly. So jadi oke, gue ngerti men gitu. Bener. Tapi ya yang masuk akal aja gitu. Jadi kita jelas ya, ayahnya salah. Nah, ayahnya salah karena nggak perhatiin si anak. Terus babysitter yang dibayar buat liatin si anak nggak liatin si anak. Nah, terus bokapnya nggak yang lu ke atas deh, gitu kan? Ya enggak gitu. Kesel orang kan. Iya. So jadi kita team wife. Team wife. Pertama udah jelas kok. Team wife. Udah jelas. Dad beat dad. Iya. Babysitter yang kerja nggak beres. Nah, kerja nggak beres. Terus suaminya juga nggak yang negur. Mbak, itu di atas gitu kan anaknya sana. Iya. Gitu enggak. Tuh ya gedubrak. Pakai benjol. Oh, ada gini, ada omongan. Apa? Oh, siapa anaknya nama Jenny. Oh, si Jenny di mana? Oh, di attic. Terus jatuh kedengeran. Gedubrak, mereka juga denger tuh berdua. Mereka dengar berdua. Suaminya bisa ngomong gini. Si Jenny nggak kenapa-napa tuh. Babysitternya masih ngomong kayak gini juga. Enggak lah. Kalau kenapa-napa dia pasti teriak. Iya kata suami. Nah dari situ lu udah tahu. Ini berdua nggak ada gunanya. Ngerti sih kalau gue jadi istrinya balik ke rumah kayak gitu gue pasti ngamuk sih. Iya loh, iya kan. Iya. Gue masalah lu tuh sebetulnya kayak nggak punya kerjaan atau apa. Iya. Oke, lu mau ngejar passion lu. Jaga anak kita. Ya lakuin gitu. Dan lu nggak sendirian, lu ada babysitter. Nah, justru gunanya, maksud istri gini, gunanya ada babysitter kan biar dia bisa jagain, biar lu bisa konsen ngejar passion lu. Yes. Lah enggak, lu berdua di sini, terus anak gue di atas. Yoi. Ya kan? Kata istrinya, setan juga nih. Yang setan ini bukan apa yang di sini. Yes. Kalau ini film setan kan istrinya, setan lu berdua bukan. Bukan bonekanya.
You're a bad parent. Iya kan gitu loh. And you're a useless babysitter. Dari pertama ya lu udah bisa lihat ya gitu. Jadi babysitter akhirnya cuma jadi groupie aja. Iya jadi grupnya aja. memang iya. Ya, oke. So, balik ke anaknya. Ada kesan anaknya sensitif, ya nggak sih? Iya. She's sensitive, maksudnya she see things, Oh, she hears things. ya mungkin tapi lu bisa, gua nggak tahu lu bisa kategoriin itu dalam kayak imajinasi atau betul-betul dia dengar. Jadi ya imajinasinya tinggi. Oke. Jadi not necessarily indigo child. Enggak sih. Enggak juga ya. Karena pada akhirnya apa yang dia lihat bokapnya lihat juga. Bukan cuma dia doang yang bisa lihat, terus dia. yang lain nggak bisa lihat. Situasi rumah tangga mereka nih, rumah tangga si dad sama istrinya. They're going through a divorce. Iya, setelah kejadian itu mereka ya gitu pisah kan, istrinya minta pisah. Istrinya anaknya pergi. Okay. Minta pisah. Lu nyalain istri nggak? Enggak lah. Ya enggak lah. Oke. Karena insiden itu, anaknya concussion, kepalanya benjol, istrinya minta pisah. Karena kamu nggak punya job. Iya. Kan? Paling kamu nggak punya job. Jagain anak. Paling nggak jagain anak. Liatin kamu gagal. Kan? So, itu udah kayak final straw. Iya. Ya. Jadi istrinya mau, udah, let's end this. Nah, gue rasa juga banyak kejadian-kejadian lain ya sebelum ini gitu. Mungkin kecelakaan, tapi kayak kumulatif. Lu ignoran dan neglectful gitu, kan? Yes. At least, dan ya itu, it's okay. Makanya istri bilang, gue ngerti lu mau di rumah, lu mau gambar. Mana? Lu nggak gambar nggak? Istrinya ngomong mana gitu. Iya. Mana pagesnya? Iya. Lu create apa ki? Gitu. Mana? Udah sekian lama. Mana? Itu masalahnya. Jadi kalau gua tarik kesimpulan, istrinya nggak yang kayak, lu dulu populer, kenapa sekarang nggak? Enggak. Oke, lu mau kerjaan apa yang lu mau? Oke. Mana? Yeah. Lalu malah sama groupie. Groupie ya, kan? Kalau nggak punya anak mungkin nggak apa-apa, nggak ada yang ini kan, ini konyol gitu kan. Kalau anak gue mati gimana? Yes. So fast forward, mereka udah lawyer up. Suami punya lawyer, istri punya lawyer, divorce lawyers. Terus mereka ketemu, bicara negosiasi custody. Custody maksudnya hak asuh. Hak asuh anak. Istrinya bilang dia mau minta full, custody full, dengan kompensasi uang untuk suaminya. Uangnya yang kata istrinya, uang ini bisa kamu pakai buat relaunch life lah. Atau relaunch your career, whatever. Start over. Tapi I want full custody. Aku mau hak asuh penuh. Kalau hak asuh penuh di Amerika, kalau tidak salah, itu berarti salah satu orang tua nggak boleh ketemu sama sekali. Kecuali atas izin ya. Iya. Jadi nggak ada kayak visiting rights. Iya. Nggak ada visiting rights. Kecuali si pasangannya, oke lah, lo. Kecuali kalau ada boleh deh. Express consent. Iya. Karena dadnya biarpun dia neglectful. Dia sayang anaknya. Sayang anaknya. Si ayah bilang, no way. I still want my kid. Dia mungkin bisa oke kalau itu hak asuhnya seimbang ya. Seimbang. Kayak dibagi waktu. Tapi istrinya nggak mau. No. Nggak mau. Either aku punya full hak asuh penuh atau tidak sama sekali. Tapi I really want this. Terus ada insiden baru. Insiden baru tuh istrinya mau jemput anaknya. Tapi si ayah salah alamat. Salah kafe. Dan mereka lagi teleponan ya. Istrinya tanya, kamu di mana? Aku udah nunggu lama. Aku di so and so cafe. No, you idiot. I'm paraphrasing. No, idiot. Maksudku cafe yang ini. Oops. Terus, istrinya harus jalan. Mungkin dapat parkir susah di Amerika ya. I don't know. Bukan. Istrinya nggak naik mobil? Bukan, jadi gini. Gimana ceritanya? Sebentar. Gue agak lupa. Jadi itu gini. Masalah yang di kafe itu, dia kayak, lu salah tempat ya udahlah, gitu kan. Tapi masalah dia tuh waktu di kafe itu ketemu sama teman lama. Teman lamanya. Teman lamanya yang punya studio komik. Teman ya. Yang teman college. Yang udah lumayan oke nih sekarang, lagi maju. Terus dia dengar nih karena
ketangkap kan, lagi ngomong sama temennya, istrinya dengar. Ditawarin sama temannya ini pekerjaan. Ya. Dengan pekerjaan, tapi si suaminya tetap kekeh, gue mau relaunch produk gue yang dulu. Bagi temennya, gue nggak punya plan untuk itu gitu, tapi lu mau nggak kalau gue kasih kerjaan gitu, inking. Mulai dengan inking. Tadinya dia nggak mau. Nah, istrinya dengar kan kayak, sih. Kamu ada opportunity? Udah sampai ke titik ini pun lu ditawarin. Kamu ada opportunity, kamu masih nggak mau? Lu nggak mau. Gitu, lu masih mau stuck sama yang lama gitu. Stuck sama karya dia yang lama. Creepy puppets. Kayak gitu kan. Terus ya mereka, gue lupa terus mulai debatnya apa gitu. Ya debat lagi nelfon sambil nyebrangnya itu yang ditabrak. Wait, rewind. Jadi all this time istrinya pegang telepon. Teleponan sama suaminya. Sambil istri ini nyebrang jalan. Gue maunya gini. Yes. Gue gak mau. Udah gitu. Sampai istrinya jalan terus ditabrak. By the way, orang ketabrak mobil itu one of the most overused plot device. Iya, betul. In movies. Betul. In movies today. Betul. Masa nggak ada yang lihat gini? Kan dari jauh kelihatan ada mobil. Enggak, yang mobil tuh keluar dari portal. Yes. Tapi kalau yang ditabrak mobil selalu, kalau di film tuh kayak mobil tuh dari portal. Yes. Ya, nggak ngeliat ada mobil, speeding aja, gue tunggu dulu deh. Nah, tapi para pendengar, kalau kalian perhatikan film, mau horor, mau film superhero, film apa aja, terutama kalau dari Hollywood, perhatikan ada nggak adegan atau plot device orang ketabrak mobil. Itu kalau kamu perhatikan mungkin 8 dari 10 film ada. Kayak orang tuanya ditabrak mobil. Ada. Mereka ditabrak mobil lagi nyebrang atau apa. Jadi car accident itu plot device yang paling overused. Di Hollywood. Bener gak sih? Iya, dan paling konyol juga. Paling konyol. Karena dia nggak yang, sering kali kejadiannya itu nggak yang view-nya terhalang truk besar. Pas dia maju, bam. Yes. Ini enggak, lu bisa lihat kiri kanan. Bisa. Dengan jelas. Ya, dan itu lagi siang kan? Ya, bukan malam-malam. Nggak mendung lah katakan. Tapi nggak yang, nggak kelihatan gitu. Enggak. Exactly. Dan kayak di Hollywood sekarang, sering kan ditabraknya siang-siang. Di mana lu bisa ngelihat jalan sampai ujung, kiri kanan sampai ujung, dan lu tahu ada mobil speeding apa enggak. Yang nyetir juga tahu. Jadi ya seringkali mobil ini kesannya keluar dari portal. Gitu. Tiba-tiba aja nggak ada mobil, pas lu nyebrang, out of nowhere, boom. Nah, itu car accident. Itu. Car crash. Jadi basi. Jadi ini hit and run. Penabraknya langsung lari. Penabraknya lari. Istrinya tergeletak di tengah jalan. Pendarahan. Dia meninggal. Fast forward funeral. So what happened at the funeral? Ya itu juga di pemakaman kan? Bukan pemakaman ya, ini di rumahnya ya. Wake. Kalau orang boleh bilang apa namanya itu ya? Wake itu ya. Bukan rumah duka ya, rumah sendiri ya. Kalau kita di Indonesia, kita ke rumah duka. Kalau orang bule di rumah sendiri. Iya. Di rumah sendiri mereka kumpul. Rumah duka. Being all gloomy. Kalau lo misalnya yang ini juga bisa juga di morgue ya. Morgue. Ya kan. Mereka punya tempat, disediakan tempat juga yang kalau nggak di rumah kan. Yes. Tapi kalau ini di rumah. Ini di rumah. Di rumah mereka. Ini di rumah. Ya itu juga waktu wake itu juga kelihatan gitu. Kan si anaknya terus pakai apa tuh, saus tomat itu, dia anaknya asik sendiri. Dia keruel di dinding pakai saus tomat gitu, katanya baby menggambar. Oh iya. Ya kan kayak gitu. Nah, pada modern art. Itu modern art. Itu bisa miliaran dolar gitu. Jutaan dolar. Iya, itu kalau digunting wallpapernya ya kan langsung jutaan dolar. Udah kaya anaknya. Oke, terusin. Nah, saat itu ya, anaknya kabur lah, keluar kan ditegur gitu. Kenapa ngomongnya pakai baby talk? Wait, anaknya regress. Katanya. Jadi regress, aku bukan ahli psikologi, tapi setiap orang punya coping mechanism. Ya, coping mechanism. Coping mechanism itu kalau kita dapat trauma,
trauma psikologis yang luar biasa. Kita masing-masing menanganinya dengan cara beda. Ada yang namanya regress. Regress itu kayak balik ke childhood. Biasanya kita mungkin punya happy childhood, masa kecil yang bahagia. Terus kalau kita sebagai orang dewasa kita kena trauma psikologis yang berat, kita balik ke happy masa bahagia. Kita berlaku kayak anak kecil. Kadang malah ada yang isap jempol, kalau yang ekstrim. Seperti bayi. Ya kan? Jadi anaknya regress. Kelihatan anaknya regress, ngomongnya jadi kayak anak. Baby talk. Terus dia ngelukis dinding. Pakai saus tomat. Okay. Nah, terus kan bokapnya lihat, kenapa gini, terus kenapa baby talk? Anaknya lari gitu kan. Anaknya kesel lah. Karena diomelin. Nah, selama itu pun babysitternya nggak ada. Setelah mereka si anak ini lari, baru tuh keluar babysitternya. Terus suaminya juga nggak, lo kemana aja? Nggak, sebenarnya. So, sebenarnya lu udah tahu. Who's who? Nggak, kalau saya pikir yang hire babysitternya siapa? Yang interview babysitternya siapa? Si suami, tetangganya yang interview. Karena kerjanya nggak beres banget. Ya kan? Ada si mertua di situ. Terus kakeknya mau ngulangin offer istrinya. Iya, pokoknya gue tetap mau yang istri gue mau. Iya, pokoknya istri kamu dulu mau full custody, saya juga mau full custody. Cucu saya ngurus, kamu saya kompensasi uang, bahkan rumah ini kalau perlu. Ya rumahnya juga mau silakan skip the house. Iya kayak you know what? Lu pokoknya lu ambil deh. Yang penting anaknya full, aku besarin. Seperti anakku mau, anakku yang meninggal. Terus ada satu insiden waktu si ayah disuruh kasih kata eulogy apa sih? Eulogy, bahasa Indonesianya apa? Apa yang kalau di sini ya? Kata sambutan. No. Kata perpisahan. Say something nice about your wife. About your late wife. Oke, jadi dia awkward karena dia nggak siap. Iya, dia nggak siap dan dia tahu dia salah. Dia salah ya. Dia salah. Dia bilang istrinya tuh ibu yang baik. Selalu perhatikan anak. Tapi ada insiden kan? Yang what happened? Waktu dia lagi yang ada lukisannya dia itu loh, terus kena apa itu? Ada angin. Tiba-tiba ada angin. Enggak, ada lilin. Di depannya ada lilin. Terus ada candle stand. Gue lupa ya. Jatuh. Nah, itu gue lupa deh. Tapi lilinnya kena partnya. Kena part lukisan. Partnya. Oh, lukisan keluarga gitu. Dia istri dan anaknya. Terus kena lilin yang bagian dianya itu. Mukanya kebakar. Meleleh. Muka lukisannya terbakar, terus mukanya jadi leleh gitu. Meleleh. Istri minta full custody. Istri ketabrak mobil. Terus offernya diulangi oleh si mertua. Tapi dia tetap nggak mau. Nggak mau. No. Terus anaknya udah mulai regress. Udah mulai gambar-gambar yang nggak jelas. Lalu, jadi ini ada plot. Mertuanya mau tegasin kalau mereka ketemu lagi di perebutan custody, si kakek pasti bakal dapat custody. Why? Karena si ayah jobless. Ayahnya pengangguran. Kamu pengangguran. Ini kalau kita ke custody battle lagi, dia pasti kalah. Aku yang dapat. Iya. Karena kamu nggak punya pekerjaan. Iya. At all, sama sekali. Iya. Karena ada plot advancement, dia ingat temannya yang nawarin job. Terus ya dia datang ke kantornya. Dia terima kerjaannya itu. Ya, inking. Yes. Demi supaya anak aku tidak direbut sama mertua, aku harus punya job. Dia mesti punya pekerjaan, dia kembali ke temannya. Lalu malam itu dia dapat semacam apa ya? Waktu dia gambar-gambar. Oh, jadi kayak trance. Kalau semacam automatic writing. Kayak kesurupan gitu loh. Terus lu nggak tahu apa yang lu tulis, tapi waktu lu bangun trance. Ya nggak tahu, jadi skrip, jadi lagu, anything. Iya. Terus, atau menggambar. Jadi ayahnya mengalami trance, automatic drawing. Dia menggambar secara involuntary.
Terus pas dia sadar gambarnya it's creepy. Apa ini gambar? Oh, jadi creature apa An entity? makhluk sosok kayak cewek gitu kan, yang pakai apa tuh dress panjang gitu. Dress panjang warna hitam, semua hitam. Semuanya hitam kayak Lebih siluet. siluet. Terus di saat yang sama anaknya juga. Betul. Anaknya juga tapi warnanya merah. Warnanya merah. Ayah dan anak sama-sama drawing ya. Tapi anaknya nggak trends ya. Anaknya nggak trends, anaknya biasa aja. Gambar biasa aja. Gambar biasa aja. Karena anaknya lihat. Oh. Anaknya lihat beneran? Anaknya lihat. Oh. Anaknya lihat. Iya. Si ayahnya ini belum lihat, belum. Anaknya lihat di kamar anaknya bukan? Di kamar anaknya. Oh iya benar-benar. Jadi saat ayahnya trans menggambar sosok ini, anaknya di atas didatengin beneran. Didatengin. Penampakan. Anaknya ketakutan kan? Ya, terus dia teriak, ayahnya naik ke atas. Oh kenapa? Tapi nggak ada. Iya. Kamu jangan, biasa lah standar, kamu jangan takut, itu cuman bla bla bla, terbiasa ya. Biasa tuh orang tua nggak percaya anak ya kan, kalau film horor. Betul. Mereka nggak bakal percaya anak sendiri. Betul. Anaknya bilang apa? Padahal cuma, kita kalau di dunia, itu cuma ini. Kalau kita di dunia nyata anak ngomong kayak gitu kita merinding gitu. Yoi. Karena kita orang Asia, kalau orang bule lain. Sampai jadi korban kalau di sana. Betul. Jadi waktu anaknya ketakutan, si ayah bilang begini, kamu temenin aja yang kamu lihat. Iya. Oh, kamu lihat sesuatu yang menyeramkan. Iya. Tapi kan ini kamar kamu. Iya. Dia kan cuma tamu. Iya. Kamu either kamu usir, kamu bilang get out, atau kamu jadiin teman aja, let's be friends. Iya. Oh, dia dengan contohnya boneka-boneka yang creepy itu. Creepy. Dulu juga kamu nggak langsung suka sama mereka kan? Kok sekarang nggak takut sama yang 5 ini? Oh, karena saya udah kenal mereka. Ini udah kenal. Kenalan aja. Sama kayak gini. Gitu. Iya. Would you do that to your kid? Would you do that? Would you say that? Kalau anak aku ngeliat sesuatu yang creepy, lu jadi temen aja sama kolong wewe. Sama wewe gombel. Dan genderuwo. Nah, temenin aja. Pak, ada pocong, temenin aja. Suruh bolong, temenin aja. Iya, temenin aja. Wah, berat pas suruh bolong, ntar minta sate. Ini ya cara berpikir orang Asia sama orang bule beda ya. Itu kalau kita ngalamin, kita langsung panggil Pak Haji atau panggil Romo. Iya. Pak Haji itu apa? Iya. Di Rukyah. Iya. Romo tolong. Iya, nggak disuruh temenin. Ya kan? Jadi benar-benar tuh ditemenin sama anaknya. Iya. Sosok ini. Pas kejadian lagi, dia nggak ngabur. Nggak kabur. Dia nggak teriak. Iya. Tapi justru kayak, ya itu diajakin apa tuh yang dia suka, yang ngumpul-ngumpul itu kan. Ngumpul sama boneka-boneka yang lain. Gitu. Sama ini sosok, dia juga bisa gerakin boneka-boneka yang lain. Iya, digerakin, benar-benar digerakin. Kayaknya bisa deh. Pohon aja bisa kan. Iya, dia bisa. Pohonnya bisa dahan-dahan itu. Ya, jadi ya poltergeist, dia bisa gerakin benda-benda fisik. Para fans horror mungkin ini ya, kalau kamu nonton film ini termasuk film horror yang plotnya lambat. Iya, lumayan. Maksudnya, to get to the good stuff, betul. Eksposisinya lumayan betul. lama ya nggak sih? Ya ada sih, ya kayak itu dikunjungi. Iya. Ya ada juga sih, cuma ya belum nggak intinya gitu. Iya. Nggak. Kita lupa satu, aku lupa nih ada adegan yang one of my favorite scenes, adegan yang gue paling suka banget. Waktu ayahnya mimpi salah satu boneka yang dia kayak karya ciptaannya hidup. Want to tell us about the scene? Do you like the scene? Oh iya, itu yang oke tuh. Ada satu bonekanya itu bentuknya kayak pantomim. Karya dia sendiri kan? Karya dia ya. Came to life. Pakai baju yang kayak spandek gitu. Ya kan? Yeah. Terus ada stripes hitam putih gitu kan, kayak pantomim gitu. Tapi dia jalannya terbalik gitu loh, kayak film ada nggak sih kayak film Jepang itu yang bukan kayak Sadako ya? Enggak ya? Apa ya? Ada nggak sih? Apa sih? Dia kayak contortionist. Kayang. Yeah. Nah, kalau dulu tuh olahraga tuh namanya kayang. Kayang. Yeah. Gitu kan? Itu ada di Exorcist. Yang di tangga. Iya. Exorcist. Iya. Kayang terus jalan. Terus creepy. Dia ngejar-ngejar bokapnya lah gitu. Nah, jadi CGI-nya nggak oke juga kok itu. Animasinya bagus. Oke.
Tapi ya we know right away itu mimpi. Mimpi, Ya. iya. Biasanya tuh kalau di film horor tuh kalau ini mimpi kita udah tahu, oh ini mimpi. Iya. Kayaknya kalau kalian juga suka nonton film horor, terutama film horor dari Hollywood, kalian juga pasti gitu kan. Kalian bisa lihat, oh ini nih, oh ini. Dan tapi sebagai penggemar horor, we kind of accept it in a way. Yeah. It is expected. So ini nggak bikin kita jadi benci film ya. Iya. Ini sama kayak orang ketabrak mobil. Iya, kalau taruh mobil. Semua film pakai itu. Iya. Kita bisa. Ya udahlah. Ya udahlah. Mau apa lagi? Ya mau apa lagi? Iya kan? Ya kayak lu nasi uduk lu pasti sudah expect akan ada telur dadar urak-arik gitu kan. Potong-potong kecil. Nggak heran kan kalau ada telur dadar. Ya. So itu adegan yang cukup oke. Tapi ya sayangnya di film ini nggak banyak. Sebenarnya nggak banyak adegan horornya ya sebenarnya. Nggak banyak. Kalau kalian bandingkan dengan film-film yang dari keluaran siapa namanya si James Wan. Kalau James Wan bikin film horor, you'll get what you want. Bener gak sih? You'll get the scares, the jump scares, you know. So kalau kalian nonton Separation, terus kalian ngarapin film kayak James Wan bikin, kayak Conjuring atau Insidious. No, enggak ya. Jump scare yang No. Ada korban, memakan korban. Enggak ada. So ya ini horornya nggak kayak gitu ya. Ini lebih kayak. Ya, tapi konteksnya ada benernya sih. Ada benernya karena film-film yang dari si James Wan ini kebanyakan kan demonic entity. Demonic, yes. Yang dimana dia mencari host, mangsa atau korbannya itu ya siapa aja. Gitu. Betul. Karena memang dia demonic entity ceritanya. Yes, kalau ini karena bukan, ya dia nggak punya urusan sama orang lain. Oke. Gitu si arwah ini. Kita lanjutin. Si bapak akhirnya dia balik ke studio komik bawa inkingnya. Ya. Kerjaan inking dia bawa ke bos. Oke, bosnya juga punya art director ya. Iya, dan konseptor. Iya konseptor kayak penulis cerita, something like that. Penulis cerita. Iya konseptor juga, tapi dia ngerti visual juga. Yes. Kepala kreatif lah. Ya, kepala kreatif lah. Oke, jadi si bos sama si kepala kreatif review inking work dari si ayah ini. Oke nggak sih kerjanya? Oh cukup rapi, it's not bad. Lalu tiba-tiba ada terselip gambar dia yang dia gambar secara trends itu. Secara trends. Otomatis. Lalu tiba-tiba si creative director ini langsung kayak, wow, ini nih. Apa ini? What? Yang dari kemarin gue cariin. Dan kebetulan, cerita, kan? Kebetulan dia lagi bikin konsep cerita komik horor. Komik horor ya. Nggak dapet visual yang oke gimana kan? Iya. Lalu tiba-tiba si ayah ini datang bawa gambar yang creepy banget, terus ini yang aku cari. Dia langsung dapat apa ya? Bukan job promotion ya. Maksudnya langsung dialihkan, you're too good for inking. Iya. Kalau cuma inking kayaknya sayang, kamu kayaknya cocok langsung kerja sama dia aja. Iya. Kamu sama creative director kamu develop nih. Jadi komik artis jadinya. Jadi komik artis. Jadi naik. Tapi mungkin nggak berhubungan sama paycheck. Maksudnya paychecknya sama aja, cuman at least lebih prestige. Iya. Iya nggak sih? Dia nggak ngomong sih. Dia nggak ngomong. Dia ngomong bayaran lo. Oh by the way, gajinya sama ya? Gajinya sama. Dia nggak ngomong sih. Dia nggak ngomong tapi ya. Tapi at least kayak peningkatan. Ya. At least dia bisa punya lebih. Aku tahu kalau orang kreatif. Sebagai artis yang namanya creative freedom itu sangat dicari. Sangat dicari dan ya jadi kreator, bukan cuma. Kalau kita cuma inking gambar orang lain, wah dia kasih freedom. Coba desain ini. Jadi kreator. Iya. Jadi kita tahu feelingnya punya creative freedom buat menciptakan sesuatu itu wow. Yeah. Even if the pay nggak terlalu gimana ya, cuman kalau kita punya freedom itu, kita bisa begadang. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kita bela-belain kan? Iya. Jadi creative director suka banget sama gambar yang creepy itu, which is sebenarnya bukan ciptaan dia. Iya, bukan ciptaan dia. Dia lagi trends. Ya kan? So dia pikir ya udahlah, just go with it, So dia balik. Lalu
Komik artis. Sekarang dia character design. Nah, dia naik tingkat dari inking ke character design, which is good for him. Nah, si kreatif direkturnya ini tuh dia percaya. Dia pernah katanya dia pernah ngelihat. Ya. Dia percaya. Dia percaya hal-hal gaib. Supernatural. Jadi dia nggak merasa kayak, lu ngayal aja lu. Enggak. Dia pernah cerita ya sama kreatif director bahwa nih gambar ini begini. Iya. Jadi dia curhat sama kreatif director mengenai inspirasi di balik karya dia. Kalau nggak salah kreatif director langsung tanya kan ya, kamu baru ada yang meninggal nggak? Oh ya, dia lagi cerita tentang suku aborigin apa gimana gitu ya. Kalau ada yang meninggal terus dia masuk ke dalam arwahnya, masuk ke dalam benda inanimate object. Terus inanimate object ini jadi hidup. Nah, terus dia nanya, mungkin rumah tangga lu kan konflik. Konflik, terus istri lu meninggal kan? Iya. Ya kan? Istri meninggal, waktu dia meninggal tuh dia mau anak lu kan? Nah iya, ya mungkin dia masih mau anak lu sekarang. Kamu dulu sering bertengkar sama istri? Iya. Anak kamu suka dengar kalian bertengkar? Iya. Ya itu salah satu problemnya. PTSD katanya. PTSD. Kamu trauma. Iya, trauma. Karena orang tuanya sering bertengkar. Tapi tentang entitas ini, sosok yang anak kamu lihat, bisa jadi ini istri kamu. Gitu ya dia bilang? Bisa jadi itu istri kamu. Karena sebelum meninggal dia menginginkan sesuatu. Iya. Yang dia nggak dapat. Penasaran. Kalau kita mati penasaran. Nah, terus sekarang di arwahnya ini mau tetap menuntut yang dia minta sebelum meninggal. Betul. Arwah istri kamu mengambil rupa yang dia nggak dijelasin sih ya. Sebenarnya film ini lemahnya. Menurut dia lemahnya nggak dijelasin kenapa arwah istrinya mengambil sosok seperti itu. Iya. Iya kan? Itu kan salah satu bonekanya kalau nggak salah. Kalau nggak salah deh. Si anaknya itu pernah manggil salah satu bonekanya itu namanya Scarlet. Makanya dia warna merah itu kan. Dan ada memang pakai topeng itu yang topengnya bisa dicopot itu. Oke. Si boneka yang Scarlet itu. Kayaknya mungkin itu favoritnya dia ya, kayaknya ya. Jadi mamanya ngambil bentuk yang dia paling dekat gitu. Berikutnya what happened? terus sama si creative director ini tuh dikasih ayahuasca. Karena dia pernah mengalami hal-hal itu dan ini tanaman ya, kayak psikotropika. Psychotropics. Dari apa? Dari Amazon. Amazonian. Iya. Orang Indian Amazon. Iya. Tapi dianggapnya itu kan memang kalau lu kayak gitu terus lu bisa ketemu arwah gitu. Iya. So it's a mind altering drug. Bikin jadi halusinasi. Iya, halusinasi bisa ngelihat. Kalau orang-orang Indian di Amazon mereka bilang itu jadi bisa ngelihat dunia lain. Iya. Ayahuasca. Ya udah dicobain. Dia cobain. Then what happened? Terus gimana? Dia cobain. Nah, terus dia jadi lapar banget. Dia lapar banget. Iya. Terus ketawa terus. Munchies ketawa terus. Matanya bengap. Mata bengap. Terus dia ketemulah sosok si boneka ini, si Scarlet ini. Dan dia melihat kejadian ditabrak itu. Tapi bukannya kayak itu, terus dia ngelihat kejadian ditabrak terus dia ngelihat siapa? Enggak. Cuma dia sekilas aja gitu kena yang dapat vision. Ya kan. Nah, terus ya si Scarlet ini terus ya udah dia bangun. Nothing much sih sebenarnya, cuma pada akhirnya dia lihat. Sementara itu dia dapat telepon dari mertuanya. Oh, jadi ini ada satu subplot. Sorry kita terlambat kasih tahu nih. Jadi ada satu subplot. Si mertua ini curiga sama kematian anaknya. Iya. Jadi ini kecelakaan atau apakah menantu? Apakah si menantu ini mungkin dia hire hitman? Siapa nih? Karena nggak ada skid mark. Ngerem. Biasanya kan kalau kecelakaan ngerem. Iya, benar. Ngerem lah atau apalah. Ini nggak ada. Biasanya kalau tabrak lari, kalau orang yang nggak totally heartless, mungkin mereka ngerem dulu ngeliat ya. Iya, kalau lu ngantuk atau lu meleng, buk, lu ngerem pasti. Ngerem dulu. Itu terus ngeliat ada apa. Baru lari. Iya.
Kalau ini nggak ada ngerem ya. Ini nggak ada. Jadi ini kayak memang mau membunuh. Ya, itu yang bikin dia curiga. Bukan accident, tapi memang mau membunuh. Itu yang bikin dia curiga untuk makanya diinvestigasi. Nah, terus si mertua ini bilang, aku lagi ini nih, aku lagi investigasi. Iya. Siapa yang nabrak anakku? Iya. Tinggal dapetin mugshot-nya aja katanya. Yes. Anyway, investigasinya udah lumayan ini nih. Bentar lagi bakal ketahuan siapa. Iya. Yang punya mobil siapa? Iya, yang punya mobil. Ada satu insiden di rumah yang serius banget ya. Jadi waktu itu ada ayahnya, ada babysitter, dan ada anaknya. Kayaknya nggak ada ayahnya deh, babysitternya doang sama anaknya. Babysitternya. Yang diatik terus dipanggil, di mana? Oh ya, ada adegan babysitternya lagi cari anaknya lagi diatik. Ya. Terus pas babysitternya datang manggil, anaknya ada di tangga. Terus babysitter bisa lihat ya makhluknya. Samar-samar lah. Sama sosoknya babysitter bisa lihat. Jadi yang ngelihat itu udah anaknya ngelihat, si ayah ngelihat, babysitter sekarang juga lihat. Jadi 3 orang ini ngelihat hal yang sama. Ya. Sosok ini si Scarlett. Oh, terus itu. Apa? Terus ada kejadian. Oke, itu di tengah-tengah kan? Yes. Itu kayak in between lah. Kejadian itu terus sudah. Oke, jadi semuanya udah lihat nih. Yeah. Nah, terus ada kejadian satu kali itu mereka ya si ayahnya babysitter sama anaknya di rumah. Pesan makanan. Nah, gue lupa ini kayaknya babysitternya yang mesen apa kayaknya babysitter yang mesen. Oh, anaknya punya alergi. Alergi kacang. Ya. Oh, ya. Dikasihlah makan ayam tapi ada kacangnya. Kung Pao chicken. Ya. Karena ayahnya tahu ada alergi kan, hafal. Jadi ayahnya kalau mesen makanan Chinese food dia selalu bilang jangan pakai kacang. Iya. Always. Ya. Nah, ini tahu-tahu terus anaknya kayak choking. Ayah bilang, oh ini alergi, coba lihat makanannya, ada kacangnya nggak? Oh ada. Nah, nggak taunya ada kan. Terus kata ayahnya, babysitter cepat EpiPen ini kayak suntikan anti alergi. Ya. Jadi kalau kena alergi, kan ada pembengkakan tuh. Terus kalau pembengkakan itu mengganggu saluran nafas, itu orang bisa meninggal. Ya. Jadi langsung disuntik anti alerginya, supaya pembengkakannya berkurang. Ya. Jadi ayahnya teriak sama si babysitter, cepat EpiPen, cepat. Gimana? Di laci, cepat, kamu udah tahu. Terus babysitter kayak panik, kayak mana, nggak ketemu, ya kan? Ya, tapi dia punya lah di tasnya si ayah ini. Iya. Ya, selamat lah. Anaknya selamat. Terus, si babysitter dia lagi berdiri di bawah lampu gantung. Iya. Tiba-tiba skrupnya tuh gerak sendiri. Copot satu. Skrup ya, krak. Lalu tuh lampu gantung jatuh swing. Miring gitu kan, ya mantuk ke. Kena kepala si babysitter. Babysitter dibawa. Enggak, babysitter tetap di rumah. Di rumah. Karena si paramedic datang. Paramedik datang. Ya babysitternya cuma dirawat di rumah. Karena cuma terantuk doang kan nggak yang. Nah, pas si babysitter lagi tidur, mimpi kan? Oh, tunggu. Waktu babysitternya lagi di attend tuh, si anaknya ini kan juga dicek. Pas dicek, badannya ada yang merah. Sebetulnya sih itu waktu lagi Heimlich. Ya, berusaha supaya kacangnya keluar. Iya, ada sedikit itu kan. Lebam. Ada sedikit lebam. Memar. Ya. Disangkanya sama paramedic ini abusive. Ya. Dibawalah ke atas. Dibawa ke atas untuk diajak ngomong gitu kan. Yeah. Setelah selesai ditinggalin anaknya di atas. Ayahnya di bawah nih sama semuanya lah. Iya. Jadi di atas itu cuma anaknya. Mungkin si babysitter di kamar ya. Di kamar. Babysitter di kamar kan. Nah, terus kejadian itu yang di babysitternya didatengin. Didatengin. Itu mimpi atau lihat beneran? Itu beneran. Beneran ya? Itu beneran. Itu beneran. Dan sosoknya mau mencekik? Dibekap pakai mulutnya. Selimut itu. Dibekap. Pakai selimut. Oke, jadi babysitter langsung freak out, tapi nggak sampai mati ya? Nggak sampai mati, enggak. Cuma kayak ditakutin. Ya kalau jadi babysitter juga aku freak out sih. Ya dia freak out ke bawah gitu kan. Kita harus keluar dari rumah ini secepatnya. Secepatnya. Ya kan? Terus kata si ayah, wah ya dia ceritain lagi, itu datang lagi ya kan. Terus ya kejadian kayak gini semua nih si kakeknya datang juga. Kakek datang. Udah deh. Terus ayahnya akhirnya, aduh ya deh kayaknya. Coba kamu. Oke lah, bawa aja. Bawa anaknya ya. Oke ya kan. Ayah bawa deh anaknya. Karena memang lagi nggak kondusif. Tidak kondusif. Situasi tidak kondusif.
Ya sudah, terus babysitternya pulang, Babysitter pulang, anaknya dibawa, anaknya dibawa sama si kakek. terus dia tinggal Dia tinggal. sendiri. Terus Itu saat dia pakai ayahuasca. Oh, baru dia pakai Baru dia pakai. Iya. Gue tadi coba ingat-ingat kapan ya dia sendirian itu. Itu dia sendirian, dia pakai. Dia sendirian di rumah, dia pakai terus dia lihat itu yang si Scarlett itu tadi. Makhluknya. Dia lihat Scarlett itu, ya sudah. Terus dikasih lihat vision. Ya itu yang tabrakan. Vision tabrakan. Tapi nggak jelas sih. Cuma akhirnya dia cuma bisa lihat tabrakannya aja. Gitu. Oh, terus jadi si suami ini, si ayahnya ini, ya sekarang kan dia udah bekerja. Udah bekerja, dan ternyata dia menemukan hidup baru di kerjanya inilah, kalau boleh dibilang gitu. Iya. Ya, Betul. It turns out nggak seburuk yang dia kira. Yes. Ya kan? Yeah. Oke, terus kayaknya dengan kejadian semua ini, dia agak-agak sadar juga gitu. Ya. Makanya pada akhirnya, anaknya mau sekolah. Anaknya mau sekolah, dia daftarin sekolah. Ya, di Upstate ada nih. Upstate ada. Nah, terus ya udah. Dia bakal pindah kan? Iya, ada rencana. Jadi dia punya steady job, bayarannya oke. Terus dia pikir mungkin ada baiknya juga kalau anaknya dekat sama si kakek, sama si mertua. Iya, tadinya mau pindah ke Upstate biar sekolah sekolah. Yeah. Memang belum alasan dengan si kakek, tapi dipikir gue bisa kerja remote. Iya, dari rumah. Nggak selalu harus bolak-balik gitu kan. Yes. Oke lah, nah dengan kejadian ini, ya udah sekalian nih Upstate, dan ya jadi dia ngerti ya, mungkin dia ngerti pemikiran manusia sekarang ini nih, si ayah ini. Iya. Oh, kakeknya tuh sebetulnya sangat peduli. Ya gue salah. Iya. Kakeknya tuh nggak jahat, gue yang salah gitu ya kan. Benar. Nah akhirnya dia jadi ngerti sisi istrinya dulu. Si kakek. Oke, kita pindah Upstate biar dekat. Iya. Dan ya jadi kayak gue middle ground. Ya, kita middle ground. Gue udah selesai, ya kan? Yes. Nah, makanya akhirnya kakeknya senang. Besoknya mereka ketemu lah untuk finalize. Yes. Ya kan? Nah, mereka finalize. Oke, udah ya, kita damai. You got your part, I got my part, dan gue punya pekerjaan sekarang gitu kan. Yeah. Oke, kakek juga. Udah senang. Ya udah, nah. Ini udah mau final act ya? Ya udah mau final act. Final act. Okay. Nah, terus ya sudah dia mau pulang kan. Terus si kakeknya bawa anaknya ke rumah. Terus ada babysitter di situ, ada babysitternya. Dia nelfon babysitternya. Bantu beres-beres. Mertua gue bakal bawa anak si Jenny ke rumah. Lu bantu dong. Lu ke rumah ya gitu. Yeah. Nah, nemenin kan. Yes. Ya sudah. Nah, pas si kakeknya di rumahnya itu, si Jenny-nya ke atas sama babysitternya. Sama si babysitter. Dia dapat telepon dari investigator. Nah, dapat nih identitasnya yang pemilik mobilnya. Pemilik mobil yang nabrak anaknya sih, gitu kan. KTP-nya tuh. KTP-nya. Ya kan, KTP-nya. Nah, pas dilihat itu shock kakeknya. Nah, ternyata si mertua shock. Ternyata babysitternya yang nabrak. Dia berusaha menghubungi si suaminya, si ayahnya ini. Si ayahnya lagi meeting lah gitu, lagi meeting lumayan nggak ngangkat telepon, nggak penting lah. Terus dia pikir mungkin nggak penting ya, ntar aja deh. Ya sudah, jadi dia nggak langsung tahu ada apa. Terus si kakek mau confront babysitter. Si kakek mungkin kayak ya udah anaknya ikut gue lagi nih gitu kan. Dia naik lah ke lantai atas, dia manggil kan, Jenny gitu. Terus tato didorong sama si babysitter. Jatuh ke tangga. Kirain mati ya. Nah, terus si suaminya pulang lah. Tapi kayaknya dia belum tahu kan tuh. Dia belum tahu. Dia belum tahu. Dia menemukan si mertuanya ini di anak tangga itu kan. Tapi masih hidup. Terus ya udah nih, lihat katanya ini identitas. Pas dilihat ya. Nah, tahulah dia. Boom. Pas mereka turun juga. Ayo pergi. Si babysitter. Ayo. Ketahuan. Jadi yang jahat selama ini si babysitter. Jadi si babysitter saking sukanya sama si ayah ini. Nah, terus tunggu sebentar. Jadi si babysitternya bilang, gue ngelihat lu itu kayak orang yang passionate katanya.
Tapi istri lu tuh sucking you dry gitu katanya. Iya. Ya kan sucking you dry. Ya bagi dia. Bagi dia. Bagi dia. Iya. Ya, mungkin dia demen orang pengangguran, gua nggak ngerti juga ya. Pengangguran banyak semangat. Gitu. Jadi bagi dia itu si istrinya ini ya pokoknya narik si suaminya jadi nggak fun lah gitu. Pokoknya sucking him dry. Kan makanya dia kayak doing him a favor. Ya. Dengan menyingkirkan si istrinya ini biar lu nggak punya beban lagi. Iya. Gitu. Tapi yang lebih disturbing, dia juga mau nyingkirin anak kecilnya. Iya, dia mau nyingkirin anak kecilnya. Jadi yang dia mau cuma si cowok ini. Tadinya dia mau bawa, tapi mungkin si anaknya kan nggak bisa connect. Iya. Ya udah mungkin lebih baik lu ikut mak lu aja. Yes. Kata dia gitu. Makanya dia sengaja pesan makanan yang ada kacangnya. Ya. Terus dia pas dibilang ambil di laci, dia pura-pura nggak nemu. Nggak nemuin. Dia mau anaknya mati ya. Iya. Itu yang paling disturbing sih. Iya. Jadi dia mau bunuh si ibu dan si ibu sudah nih ya kan, anaknya karena mungkin juga sama dia. Nggak connect sama dia, ya sudahlah. Gitu kan. Gila juga sih. Bangke juga ya. Fatal Attraction. Ya. Bangke juga tuh emang tuh. Babysitter. Ya gitu. Terus pas ketahuan marah dia nih. Iya. Karena kok nggak dihargai gue udah bantuin lu. Yes. Ya kan? Betul. Terus dia mecahin frame yang ada kacanya tuh. Tajam. Kaca dia mau pakai kayak buat pisau gitu lah. Iya. Oke buat pisau. Nah, muncul si nyokapnya si istrinya nih, si Scarlett. Iya, Scarlett. Muncullah di belakang dia. Ya, terus dibunuh. Dicekik. Ditusuk gitu. Ditusuk pakai ini ya? Pakai yang pisau Pakai kaca itu. Gelas yang dia bawa itu. Iya, ditusuk. Kaca itu. Ditusuk. Jadi selama itu hantu pengen protect family. Protect family-nya. Iya. Termasuk the husband. Iya, sebetulnya. So that's the twist. Iya. Twist. Nggak jahat sebetulnya. Nggak jahat, iya. Makanya arwah ini memang kita nggak lihat banyak korban karena arwah ini nggak punya urusan sama orang lain. Betul. Dia mau protect, lindungin keluarganya dia. Beda sama Conjuring. Yeah. Kan demonic entity. Dia siapa aja gitu kan. Yeah. Kalau ini enggak sih. Dia nggak punya urusan sama yang lain. So babysitternya udah mati. Jadi semuanya tuh babysitternya semuanya ya. Di balik semua ini babysitternya. So kira ya happy ending. Dia punya steady job. Mertuanya masih hidup. Anaknya juga udah, nggak tahu juga anaknya ya. Ya anaknya masih PTSD juga kayaknya. Mungkin udah enggak ya. Kayak lu udah dapetin closure. Ya titiknya itulah di mana bokapnya sadar. Hidupnya sadar. Yes. Kayak bangun kan. Iya. Terus mungkin dia lebih care sama anaknya sekarang. Ya udah hidup baru lah. Yeah. Tapi ya balik ke hantunya baik juga ya. Kalau aku jadi hantunya tuh aku nggak pakai nunggu-nunggu, aku langsung cekek. Udah gue cekek aja dari kapan-kapan. Berarti hantunya itu bukan murderous. Nggak murderous juga. Dia nggak gila bunuh. Iya. Dia hanya lakukan itu setelah memang udah genting banget. Either babysitter mati atau keluarga gue yang mati. Ya waktu babysitternya yang di kamar sendirian itu kan bisa aja. Cuma ditakutin aja. Maksudnya get out of my house. Iya. Kalau dia mau bunuh bisa. Udah mati. Main karakternya sebenarnya mamanya. Di behind the scenes sebagai sosok yang hantu ini. So deadbeat dad punya job. Dia bagusnya ya karakter ayahnya ini ada arc-nya, ada perubahannya. Ada perubahan ya. Iya. Dari yang lu nggak punya simpatik sampai akhirnya kayak oke lu. Awalnya dia self absorbed dia. Iya, self absorbed. Dia nggak peduli anaknya lagi ngapain dia nggak tahu. Iya. Kan? Iya. Tapi hebat juga dia bisa tahan sama godaan babysitternya. Iya. Pernah dicium kan? Lumayan hebat loh. Pernah dicium. Pernah dicium. Colongan ya? Iya. Dicium colongan. Dan itu setelah istrinya meninggal kan? Setelah istrinya meninggal. Either dia Zen monk atau apa tuh? Ya gua rasa sih mungkin clueless. Dia nggak punya. Enggak, gua rasa dia itu sebetulnya. Dia itu sama istrinya sebetulnya
juga sayang. Sayang ya. Cuma ya dia faithful. Dia self-absorbed. Nah, waktu dipuji-puji sama si babysitter ini, dia kayak, ya itu basking in the glow. Lu sebagai artis, yes. itu kayak makanan, kayak sinar matahari lu. Lu kalau tumbuhan, itu sinar matahari lu tuh. Yes, makes sense. Ya kan? Jadi ya digituin ya dia kayak kayak dia kadal di sinar matahari. Dia awang-awang. Nah, dia awang-awang. Ya dia suka. Dia suka digituin. Ya masalahnya bukan istrinya nggak gituin dia, tapi itu sudah pas. Ayo, lu move on. Masalahnya si suami ini kan, kalau mau dibahas gitu, dia kerja freelance juga enggak. Bener, freelance pun enggak. No problem. Lu kerja freelance, kan dia bilang kan, gua nggak bisa kerja tetap. Oke, freelance. Iya, betul. Lu punya ruangannya, lu nggak usah bayar sewa. Bener. Kayak nggak ada pressure. Betul. Freelance ya. Mungkin istrinya juga bagi dia gitu. Istrinya makanya nggak yang kayak pulang terus, lu mana nggak populer? Enggak. Yes. Istrinya cuma bilang, lu mau gambar katanya. Oke, selama ini mana? Terus terakhir ada itu kan kayak post and credit. Post and scene. Yang si pantomim itu tuh. Jadi si anaknya udah kan selesai. Oke, terus gimana? Terus anaknya tidur di kamarnya kan. Iya. Ya biasalah dari kloset. Ada kayak jari-jari gitu kan. Terus keluar si pantomim si mime ini nih. Ya gitu, terus ya habis. Jadi kita masih belum tahu. Itu kan mimpi tadinya. Iya. Ini kita nggak tahu mimpi atau real. Kalau real ini siapa? Itu siapa? Ceritanya gitu kan. Scarlett jelas mamanya. Nah ini si pantomim ini kan katanya arwah masuk. Oke, ini siapa? Itu kalau sampai babysitter gimana? Nah. Separation 2 dong. Separation 2. Oke, so kita kasih nilai atau nggak usah? Final thoughts? Menurut gue idenya sebetulnya bagus. Idenya bagus dan ya sebetulnya kayak hubungan ayah, istrinya, anaknya, karakter artnya apa, itu juga menarik. Oke, jarang ya kita ngelihat film tuh yang gimana dinamisme keluarga. Iya kan ya. Pasti family drama ya. Iya kan. Intinya family drama sebetulnya kan. Intinya. Dan pasti biasa gitu. Oke, bokapnya mungkin nggak punya kerjaan, tapi baik nyokapnya yang rese. Enggak juga sih. Nah ini enggak. Iya. Ini unik gitu. Biasanya film kan gitu. Iya. Yang ngoceh itu yang rese. Iya, biasanya yang gitu. Salah. Iya, biasanya begitu. Kalau ini enggak. Memang si bokapnya ini yang salah. Iya. Gitu. Jadi ada keunikannya memang gitu. Cuma mungkin apa ya? Eksekusi aja kali ya. Kayak suspense atau plotnya lebih sebenarnya sebagai film horor nggak menakutkan sih. Nggak menakutkan. Nggak bikin takut. Tapi dan again kita juga udah nggak pernah takut nonton film horor. Iya jarang lah gitu. Kita sudah. Jarang. Ini problemnya kalau udah terlalu banyak nonton film horor kita udah nggak takut. Iya jarang. Jadi kalau saya dan Stephen kalau nonton film horor kita lebih cari eksekusi. Ya keunikan. Cerita yang bagus. Ya. Kita nggak expect buat ketakutan. No, kita udah. Iya kalau takut ya bagus. Kalau mungkin kaget sih. Kaget. Yang kita masih bisa dapat itu bukan kayak takut gimana. Yang kita bisa dapat tuh film horor yang brooding kayak Hereditary. Rasa gelisah. Waktu nonton kita ngerasa gelisah, kita ngerasa kayak nggak enak, you know. We kind of like that. Ya, film-film horor kayak gitu ya. Bikin kita nggak nyaman. Something off, ya kan. Nggak rugi lah nonton film ini. It's okay. Kan ada film yang nonton tuh, aduh gue kayak film Steven Seagal beberapa hari. Ya kan, mesti gue nggak bisa nonton. Film Steven Seagal setelah Past Prime. nonton trailernya aja rugi. Rugi waktu. Jadi enggak. So aku nggak ngasih nilai angka ya, tapi aku bilang above mediocre. Iya. Kalau mediocre tuh yang kayak nggak ada kesan sama sekali. Iya, nggak ada kesan dan ngapain tadi gue nonton nih? Buang waktu kan? Buang waktu ini enggak. Terus twistnya lumayan. It's not bad. So oke lah. Tapi karena ini full spoiler review, jadi ya kita cuma ngomong ke orang yang udah nonton juga. Iya. Anggap ini sebagai obrolan sesama penggemar horor. Iya. Ini udah lewat 1 jam. Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Semoga tidak membuat kalian bosan. Kalau kalian dengerin waktu sambil macet di mobil, semoga ini bisa membuat kalian terhibur sedikit.
Dari sesama penggemar horor kami ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye. Bye.